Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Devi Dewa Lestari. Di sini saya akan membuat video tutorial asesmen adaptif berbasis AI. Bagaimana asesmen adaptif berbasis AI bekerja? Cara kerja sistem asesmen adaptif AI adalah sistem evaluasi yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal secara optimis berdasarkan kemampuan siswa yang terdeteksi saat pengerjaan tes. Tujuannya adalah memberikan gambaran kemampuan siswa secara lebih akurat, cepat, dan profesional. Yang pertama adalah mengumpulkan data awal. Sebelum tes dimulai, AI biasanya mengumpulkan data dasar, misalnya usia atau jenjang, hasil tes sebelumnya, kecepatan belajar. Data ini digunakan untuk menentukan titik awal level soal. Contohnya, siswa kelas 5 akan mulai pada soal tingkat medium untuk mata pelajaran matematika. Kedua, memberikan soal awal. Sistem memberikan soal pertama dengan tingkat kesulitan sedang. Tujuannya untuk mendeteksi kemampuan awal siswa. Ketiga, menganalisis jawaban secara real time. Setiap kali siswa menjawab, AI menganalisis benar atau salah, waktu pengerjaan, pola menjawab, konsentrasi, tingkat kesulitan soal sebelumnya. AI menggunakan teknik seperti item response teori atau IRT. Kedua, machine learning. Ketiga, neural network. Keempat, menyesuaikan tingkat kesulitan soal. Setiap jawaban mempengaruhi soal berikutnya. Jawaban benar, AI menaikkan tingkat kesulitan. Kalau jawaban salah, AI menurunkan tingkat kesulitan. Kalau jawabannya lambat atau ragu-ragu, AI memilih soal yang relevan dan tidak terlalu sulit. Contohnya, siswa menjawab 3 soal kategori sedang. Dengan benar, AI akan menaikkan soal tersebut menjadi soal sulit. Kelima, menentukan kemampuan siswa secara akurat. Setelah 10 sampai 20 pertanyaan, AI sudah bisa menetapkan kemampuan siswa dengan presisi tinggi. Output yang dihasilkan biasanya skor kemampuan, level kompetensi, kelemahan dan kelebihan, rekomendasi materi, dan rencana belajar personalisasi. Keenam, memberikan umpan balik otomatis. AI memberikan feedback langsung setelah tes. Contoh feedback, Anda kuat di operasi hitung, tetapi masih lemah dalam pecahan. Yang kedua, materi rekomendasi, video pembelajaran pecah level 2. Sistem juga dapat menyusun remedial otomatis. Ketujuh, pembelajaran berkelanjutan. Asesmen adaptif biasanya terhubung ke sistem pembelajaran. AI terus memantau perkembangan sistem berdasarkan 1. Hasil latihan, 2. Waktu belajar, 3. Proses remedial. Sistem pembaruan profil kemampuan siswa setiap kali ia mengikuti asesmen baru. Kelebihan sistem asesmen adaptif berbasis AI adalah lebih akurat dibandingkan ujian konvensional. Nilai menunjukkan kompetensi real, bukan hanya jumlah benar atau salah. Kedua, lebih cepat. Instrumen lebih pendek namun tetap akurat. Ketiga, personalisasi. Setiap siswa mendapatkan soal yang sesuai levelnya. 4. Efektif untuk kelas besar. Guru dapat melihat laporan kemampuan setiap siswa secara otomatis. Asesmen adaptif berbasis AI untuk dosen adalah: pertama, menilai kemampuan mahasiswa secara lebih akurat. AI tidak hanya
menilai benar atau salah, tetapi juga tingkat kesulitan soal yang berhasil dikuasai oleh mahasiswa. Kedua, konsentrasi jawaban. Ketiga, waktu pengerjaan, sehingga dosen mendapatkan profit kemampuan yang lebih valid dan reliable. Yang kedua adalah menghemat waktu dalam penilaian. Dosen tidak perlu lagi menyusun soal banyak level kesulit secara manual, memeriksa jawaban satu persatu, mengolah nilai secara manual. Semua diproses otomatis oleh sistem. Yang ketiga, membantu merancang pembelajaran yang lebih tepat. Hasil asesmen adaptif memberikan informasi. Pertama, materi mana yang paling sulit untuk mahasiswa. Kedua, mahasiswa mana yang membutuhkan remedial. Yang ketiga, mahasiswa mana yang siap diberikan pengayaan. Dosen dapat merancang pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, monitoring perkembangan mahasiswa secara berkelanjutan. AI memberikan dashboard untuk 1. Grafik perkembangan. Kedua, analisis kelemahan dan kekuatan. Ketiga, rekomendasi pembelajaran. Dosen lebih mudah melakukan continuous assessment. Kelima, mengurangi bias penilaian. Karena sistem adaptif mengandalkan algoritma dan logika, maka penilaian lebih konsisten. Kedua, mengurangi subjektivitas. Ketiga, meningkatkan keadilan adaptif. Manfaat untuk asesmen adaptif berbasis AI. Manfaatnya untuk mahasiswa adalah yang pertama, soal disesuaikan dengan kemampuan, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Mahasiswa merasa lebih nyaman karena soal awal menyesuaikan level. Yang kedua, sulitan meningkat secara bertahap. Ini membuat teks tidak menakutkan dan lebih fair. Kedua, meningkatkan motivasi belajar. Karena mahasiswa mendapatkan pengalaman teks yang menantang namun tidak membebani, sesuai kemampuan mereka, memberikan umpan balik langsung. Mahasiswa lebih termotivasi untuk memperbaiki diri. Ketiga, mendapatkan umpan balik yang cepat dan efektif. Sistem langsung memberikan topik yang sudah dikuasai. Topik yang kurang, rekomendasi materi belajar berikut. Mahasiswa tahu apa yang harus diperbaiki, bukan hanya nilai. Keempat, mempercepat proses evaluasi. Tidak perlu menunggu lama untuk hasil penilaian. Mahasiswa dapat mengevaluasi diri dengan cepat, mempersiapkan pembelajaran berikut lebih efektif. Kelima, pembelajaran lebih personal dan efektif. Sistem adaptif menyesuaikan rekomendasi berdasarkan 1. Gaya belajar. Kedua, kecepatan belajar. Ketiga, kekuatan dan kekurangan saat tes. Mahasiswa dapat jalur belajar yang lebih profesional. Kesimpulan singkatnya adalah manfaat untuk dosen adalah penilaian lebih akurat, hemat waktu, data lengkap, pembelajaran lebih tepat sasaran, dan untuk mahasiswa manfaatnya adalah soal sesuai kemampuan, umpan balik cepat, motivasi meningkat, pembelajaran personal. Cara penggunaan sistem asesmen adaptif berbasis AI. Yang ke-1, langkah untuk dosen. Mendaftar dan masuk ke platform. Dosen membuat akun pada platform asesmen adaptif, misalnya Quiz AI, Moodle, atau mungkin adaptif, Eduplastis, Legnosity, Google Form, atau add-on adaptif. Yang terakhir, platform kampus sendiri. Setelah itu, login sebagai pengajar. Kedua, menentukan kompetensi yang akan diukur. Dosen perlu memilih capaian pembelajaran atau CPL. Tujuan pembelajaran, indikator kemampuan. Ini diperlukan agar sistem tahu level apa yang harus diadaptasikan.
Ketiga, menyusun bank soal berjenjang. Dosen tidak membuat soal sembarangan, tetapi menyusun soal dalam 3-5 level. Level 1 adalah level mudah, level kedua adalah level sedang, level ketiga adalah level sulit, level keempat adalah level yang sangat sulit. Setiap soal diberi tag atau topik, bobot, hitung kesulitan kemampuan yang diuji. Sistem AI memerlukan tag ini untuk beradaptasi. Yang keempat, mengaktifkan mode adaptif. Dosen memilih mode adaptif by difficulty. Kedua, adaptif by topic master. Ketiga, adaptif IRT. Biasanya hanya klik menu enable adaptive mode atau adaptive test setting. Kelima, mengatur parameter tes. Beberapa sistem meminta dosen mengatur waktu tes, jumlah soal maksimum atau minimum, batas kesalahan, kapan tes berhenti. Misalnya jika kemampuan sudah stabil. Keenam, membagikan tes ke mahasiswa. Dosen akan mendapatkan link atau tes kode lalu membagikan melalui LMS kampus, WhatsApp, email, grup kelas. Mahasiswa bisa langsung mengerjakan. Ketujuh, melihat hasil dan analitik. Setelah mahasiswa selesai, dosen bisa melihat grafik kemampuan, soal mana yang sulit, tingkat penguasaan tiap topik, rekomendasi remedial otomatis. Sistem biasanya menyediakan dashboard lengkap untuk pengajar. Kedua adalah langkah untuk mahasiswa. 1. Masuk ke tes melalui link atau kode. Mahasiswa klik link dari dosen. Login dengan akun kampus atau akun platform. Kedua, mengikuti petunjuk awal. Sistem biasanya menampilkan instruksi, contoh soal, waktu pengerjaan, catatan adaptif. Soal akan menyesuaikan kemampuan. Ketiga, pengerjaan soal satu persatu. Sistem akan memberikan soal tingkat sedang di awal, menaikkan atau menurunkan tingkat kesulitan sesuai jawaban, meningkatkan kemampuan secara real time. Mahasiswa cukup fokus untuk menjawab. Keempat, mendapatkan feedback langsung. Setelah selesai, nilai keluar otomatis. Analisis, kekuatan, dan kelemahan muncul. Rekomendasi materi yang harus dipelajari diberikan. Kelima, mengikuti remedial atau belajar lanjutan. Jika kemampuan rendah pada topik tertentu, mahasiswa bisa mengikuti. Yang pertama adalah remedial otomatis dari AI. Kedua, latihan tambahan. Ketiga, cara rekomendasi materi. Contoh alur praktis dalam kalimat singkat. Secara singkatnya adalah dosen membuat soal atau aturan level kesulitan. Kedua, nyalakan fitur adaptif. Ketiga, bagikan link ke mahasiswa. Keempat, mahasiswa mengerjakan sistem penyesuaian soal otomatis. Kelima, AI mengolah nilai dan analitik. Keenam, dosen dan mahasiswa mendapatkan laporan hasil. Terakhir, contoh penggunaan untuk pembelajaran di perguruan tinggi. Contoh mata pelajaran matematika dasar. Mahasiswa memiliki tingkat penguasaan yang sangat beragam. Penerapannya adalah dosen membuat bank soal berjenjang mudah sampai sulit. Tentang aljabar, algoritma, dan fungsi, mahasiswa mengerjakan asesmen adaptif di awal perkuliahan. Hasilnya, AI mengelompokkan mahasiswa dalam 3 level. 1. Pemula, kedua penengah, ketiga mahir. Dosen menyesuaikan metode pengajar dan memberikan materi remedial dan pengayaan sesuai level. Dampaknya, pembelajaran menjadi berdiferensiasi, tidak lagi satu ukuran untuk semua. Sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.